Jadi air nate gitu tah. Antara diminum atau dipakai untuk wudunya itu mengikuti saran dokter. Maksudnya kieu. Kita lagi sakit. Air ada. Ya, air ada. Kulit sehat. Teu naon. Kan kamari mah cek saran dokter tayamum karena sakit kulit. Ieu mah kita badan sehat. Ya badan sehat. Air ada. Maksudnya sehat kulit nanya, sehat kulit nah. Air ada. Cek dokter teh, Bapak ini jangan telat minum. Karena cairan tubuh Bapak sangat kurang sekali. Jangan sampai Bapak telat minum. Kalau Bapak telat minum, khawatir nanti dehidrasi. Ion tubuh menurun gratis, autoimunnya nanti rusak. Misalkan cek dokter teh. Bapak teh di perjalanan. Waktu sholat masuk. Air ada. Bingung pan antara wudhu atau tayamum. Tah, lamun cek dokter Bapak kade omat ulah telat minum, geus tong loba mikir, minum eta cai. Naon sabab wudhu mah bisa diganti, tayamum nyawa mah moal bisa, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, semoga di subuh yang insyaallah berkah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kekurangan kita selama kita menjalani ibadah selama ini. Dan mudah-mudahan semua cita-cita, harapan yang kita inginkan, baik yang sudah kita ijabkan lewat doa ataupun yang masih kita rencanakan, semoga semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang sesuatu yang membolehkan kita bertayamum. Yang pertama, kita boleh tayamum ketika tidak ada air. Nah, di sini tidak ada airnya itu maknanya sangat luas ya. Sebagaimana yang sudah ditulis oleh Bapak Sekretaris, tinggal ditanyakan saja kepada beliaunya. Naon wae kita dari sebutan izin malobating. Nah, yang keduanya adalah bagi orang yang sakit. Nah, ini pekan kemarin ya. Sakitnya teh ada berapa bagian? Ada 3 ya, 3 kategori sakit. Yang pertama boleh tayamum ketika sakit tersebut kumaha cenah? Jikalau dipaksakan wudhu menyebabkan kematian. Sakit kategori yang kedua, jika dipaksakan wudhu akan bertambah parah sakitnya dan bertambah lama masa penyembuhannya. Dan yang ketiga, sakit yang bagaimana? Sakit yang kategori ringan. Nah, ini mah menurut kata dokter. Kalau kata dokter disarankan bertayamum ya bertayamum. Kalau kata dokter boleh berwudu dengan air ya silahkan. Jadi yang ketiga mah kategori sakit yang dikonsultasikan ke dokter dulu. Nah, bagaimana kalau jauh dari dokter cenah? Maka dia langsung tayamum saja, tapi walakin tajibu alaihil i'adah. Dia wajib mengkodonya di lain waktu ketika dia sudah sehat. Nah, itu hati-hatinya. Jadi bagi orang-orang yang jauh dari dokter, dia Allah takdirkan mengalami penyakit kulit, lalu dia bimbang apakah saya harus wudu atau tayamum.
jadi ragu-ragu. Ya, lamun ayeuna wudu sieun tambah parah, ayeuna tayamum da can puguh itu cek dokter bakal kumaha. Maka langsung saja tayamum, akan tetapi wajib mengkodonya di lain waktu. Katalar segitu. Katalar Pak Yan? Ya, siap. Oh, tengiring. Tengiring sudah. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga yang menarik. Ini ada kaitannya dengan sosial kita sehari-hari. Jadi jangan tok kita langsung secara pakem utuh melaksanakan semua yang dicanangkan di kitab ini. Maksudnya begini, nanti akan ada maksudnya. Jadi lamun dipaksakan orang ngerjakan ia sesuai dengan patokan yang ada, nanti akan berbenturan dengan hukum sosial. Nah, dulu mah tidak berlaku itu. Zaman dulu makan zaman sahabat. Istilahnya membunuh orang yang musuh Islam teh dar-dar baheula makan gitu. Beda jeung zaman ayeuna kan ada hukum, ada HAM zaman ayeuna mah. Beda dengan zaman baheula. Nanti kita akan bahas di kitab ini, di bagian ini. Ya, biar lebih paham insyaallah. Yang ketiga, wasababu tsalitsu al-ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin. Yang ketiga, kita diperbolehkan tayamum meskipun ada air jikalau ada hewan yang dimuliakan oleh agama, oleh hukum syara yang membutuhkan air tersebut. Misalnya kieu payayan teh sedang safar perjalanan. Payayan teh punya air nih, jang sawudueun mah bisa payayan teh make cai eta teh. Akan tetapi kalau payayan dipaksakeun wudu, ini kasihan kucing dehidrasi. Nah, misalkan ieu domba kasihan di jalan kehausan. Ini kasihan naon deui sapi, kasihan unta lamun wudu airnya dipakai oleh kita. Hewan-hewan yang dimuliakan oleh agama dia mati karena kehausan. Nah, maka kita diperbolehkan tayamum. Itu kan hewan nih. Bagaimana kalau yang membutuhkannya manusia? Kumaha tapayan? Bagi-baginya ya sama saja, karena ada kaidah mengatakan al insanu hayawanun natik. Jadi insan itu hewan-hewan kan sebetulnya. Kaidahnya itu cuman hewan dalam bentuk yang berbeda. Maksudnya hewan itu hanya kiasannya. Maksudnya mah dari segi posisi hukum fikih sama saja. Maksudnya teh kieu. Heuh ayeuna nu hewan wae nu kahausan ku ditulungan komo menjelema gitu. Tah. Arti modenya hewan wae yang dimuliakan oleh agama wajib kita tolong ketika kehausan. Udah kita ganti dengan tayamum. Komo manusia gitu. Wa huwa ya ma yahrumu qasluhu. Hewan yang dimuliakan oleh agama itu adalah hewan yang haram dibunuhnya tanpa sebab gitu. Qalahun Nawawiyu fil idahi. Imam Nawawi berkata dalam kitab Idah, walau jadahu wa huwa muhtajun ilaihi li'atshihi au atshi rafiqihi au dabatihi au hayawanin mutaramin tayammama walam yatawaddo. Jikalau kau mempunyai air gitu kan, terus kau menemukan ada orang yang membutuhkan ataupun hewan yang kehausan, maka kau berikan air itu kepadanya. Kenapa? Gitu kan? Karena mereka semua yang dimaksud di sini adalah muhtaramin, yang dimuliakan. Terus tayammama, maka tayamumlah walam yatawaddo, dan jangan wudu gitu. Kenapa? Qala ashabuna wa yahrumu alaihil wudu'u. Tuh. Jadi wudu teh sesuatu yang bisa menjadi haram. Padahal wudu teh kan ibadahnya, ibadah fardu, gitu kan, yang membolehkan kita secara hukum fikih sholat karena adanya wudu kan. Maka wudu itu menjadi
wajib, akan tetapi wudhu bisa menjadi haram. Oh, gitu pikih mah. Ibu, ada sholat fardu lima waktu wajib deh. Wajib, mau ditinggalkan? Dosa atau ditinggalkan eta sholat? Pasti dosa anak. Tetapi sholat fardu yang lima waktu justru bisa menjadi haram buat ibu. Ketika ibu gitu pikir mah. Jadi pikir mah sesuatu yang tadinya wajib bisa menjadi haram dilakukan ketika dalam keadaan tertentu. Termasuk di sini. Wudu juga bisa menjadi haram ketika. Nah, gitu. Qala ashabuna wa yahrumu alaihil wudu'u fi hadal hali li anna hurmatan nafsi akadu wala badla li syurbi walil wudu'i badalun wa huwa tayammum. Wudu itu bisa menjadi haram. Kenapa? Karena menolong nyawa jauh lebih penting. Mohon maaf, apa nyawa ya gantina tuh? Ayat nyawa gantina. Tidak ada payan. Wudu mah aya gantina, tayamum ari nyawa gantina kunaon. Itu kaidahnya. Jadi nyawa itu jauh lebih penting. Harus kita utamakan daripada wudu. Wudu mah bisa diganti ku tayamum. Gitu maksudnya teh. Nya kita punya air ya, punya air bisa jang sakali wudueun, tapi ieu lamun teu dikasih air cek syariatna bisi pimaoteun. Nges bikeun caina kita wudu gitu. Karena nyawa orang mah tidak bisa diganti, tapi wudu mah bisa diganti dengan tayamum. Ya hebatna Islam ya. Jadi mengutamakan naon? Mengutamakan kehidupan, mengutamakan nyawa orang. Bapak Ibu pernah dengar, ini Quran ya, cuman saya lupa nih surat apanya. Anu ke geuning terjemahan teh. Kalau kau membunuh orang tanpa hak geuninnya, maka dosanya itu seakan-akan kau membunuh seluruh makhluk, kan begitunya. Pernah dengar ayat ini? Eta teh can beres pa ayat teh. Ayat berikutnya mengatakan, barang siapa yang memberikan kehidupan, menolong orang yang akan meninggal atau hewan-hewan yang akan mati, ditolong ke orang teh, dikasih minum, kasih makan, maka seolah-olah dia memberikan makanan atau menolong manusia seluruh alam semesta. Menolong manusia sadunia. Tuh. Saking apa? Saking pentingnya menolong orang. Menolong hewan yang dimuliakan. Tapi ayeuna kumaha apa kejadian ayeuna? Ayeuna kejadianna di kitab Nasuhil Ba dikatakan Ibu, setelah malaikat Jibril selesai menyampaikan wahyu, itu malaikat Jibril akan turun lagi ke bumi untuk apa? Selain menurunkan rahmat, malaikat Jibril akan mencabut. Nah, mencabut naon? Yang pertama, mencabut kasih sayang di dalam hati orang tua terhadap anaknya. Loba ayeuna kolot nu miceun anakna. Betul tidak? Tong aneh Pak, ini sudah Rasul sampaikan 14 abad yang lalu. Suatu saat nanti ketika wahyu sudah selesai, Allah turunkan semua melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan turun ke bumi untuk apa? Selain menurunkan rahmat, malaikat Jibril juga akan mencabut apa? Mencabut naluri-naluri manusia. Salah satu nalurinya adalah apa? Kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Tidak sedikit sekarang banyak orang yang membuang anaknya begitu saja, yang membunuh anaknya begitu saja tanpa beban. Banyak tuh ayeuna. Banyak. Gara-gara naon tah? Hasil hubungan gelap. Terus hamil, punya anak, anaknya dipikeun. Leung mun dipikeun payan, masih hirup keneh, ieu mah dipikeun geuning kasusukan. Siga miceun anak ucing. Pernah kan ya banyak kan elok kasus gitunya. Diasupkeun ka anak kardus, siga anak ucing pikeun di mana wae. Saleuheung keneh pa meskipun tetap dosa besarnya, saleuheung keneh dipikeun dihareupeun imah orang lahnya. Aya kesempatan untuk hidup gitu. Ya mah geuning dipikeun ka mana? Ka wadah sampah.
Bahkan ini ada cerita komedi Pak ya, ini komedi ya. Tapi ini komedi nanti nyindir pisan ke kita. Kieu Pak ya. Ceritana fiktif ya mah, tapi nyindir pisan ka urang. Hiji saat cenah payan setan teh nya datang ke iblis karajana mawa proposal. Setan mau proposal. Proposal naon payan? Proposal pengunduran diri. Jadi cek setan teh, iblis, kumatan. Saya sudah tidak sanggup menggoda manusia. Saya mengajukan ini surat pengunduran diri menggoda manusia. Emang aku naon maneh teh? Saya coba oleh Tuhan, coba perhatikan. Di dunia kita, di dunia setan, itu tidak ada orang tua setan membunuh anak setan. Tapi di dunia manusia, banyak orang tua yang membunuh anaknya sendiri. Saya takut tergoda oleh manusia, ya iblis. Jadi tibalik setan sieun kagoda ku manusia. Iji anu kadua cek iya setan teh, ya Tuanku, saya mah tidak sanggup lagi menggoda manusia. Kenapa? Karena di dunia kita, di dunia setan, tidak ada anak setan yang membunuh orang tua setan. Tapi di dunia manusia, coba Tuhan lihat, banyak kok anak setan, anak manusia membunuh orang tuanya sendiri. Tepira payan gara-gara naon? Tepira hayang motor teu dibere, indung sorangan dipencit. Ini kabarnya minggu yang lalu. Daerah Palembang, saya lihat di IG teh. Tepira ibu hayang motor teu dibere ku indungna da jelema teu boga, indung sorangan dipencit. Anu di Sulawesi mah geuning orang tua dibakar ku anakna gara-gara naon? Gara-gara teu pangnyeunkeun sangu goreng. Tepira teu pangnyeun sangu goreng, indungna keriweuh. Jadi si indungna keur masak, si anakna bawa bensin. Gini, mah pengen ngasih goreng cingna teh heula, rariweuh. Teu dipangnyeunkeun langsung. Anak ibuna ka dapur nyeun sangu goreng, terus si anakna mau bensin, indungna dibanjur keur nyeun sangu goreng keur manehna, terus diduruk. Coba bayangkeun. Ya, betul tak? Ini cerita fiktif, tidak ada terjadi, tapi nyindir ka urang. Terus nu katilu kumaha? Ya Tuanku, di dunia urang mah ada eueuh cenah. Suami setan membunuh istri setan. Istri setan membunuh suami setan, tapi di dunia manusia tingali gara-gara judi online salaki sorangan diduruk. Aku saat aku ibu-ibu, hati-hati Pak, ibu-ibu ayeuna mah garala. Salaki sorangan diduruk. Aya kan rame viral kan di sana gara-gara judi online. Ayo. Jadi cek setan teh, saya angkat tangan ya iblis. Saya takut tergoda oleh manusia karena manusia sekarang luar biasa. Ya kan? Dan ini sudah Rasul kabarkan 14 abad yang lalu bahwa malaikat Jibril akan turun ke bumi, akan mencabut itu semua dari hati-hati manusia. Makanya hilang rasa kasih sayang terhadap sesama, terhadap anak, terhadap orang tua dan lain sebagainya. Nah ini Pak, pentingnya kita hidup beragama. Wahyu pertama apa yang turun ke Nabi Muhammad? Al-Alaq ayat 1, ya kan? Iqra. Iqra. Iqra sampai 3 kali. Ma'ana biqori kata Rasulullah kepada malaikat Jibril. Apa yang harus saya baca? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Eta maksudna. Ta ayeuna nama Bapak Ibu kebanyakan Iqra unggul, henteu bismi rabbik. Iqra bacalah, wah sekolah luhur, ya kan? Kuliah luhur, tapi ilmu agama dikesampingkan. Akhirnya gitu. Jadi Iqra-nya tidak bismi rabbik. Jadi antara akademisi ilmu umum yang disebut formal ya dengan non formal ilmu agama tadi disebut. Nah, itu harus sejalan. Inggrisna bagus, fisikana bagus, kimiana bagus, bahasa Mandarinna bagus, mantap tuh. Mantap, tapi tetap di sisi lain ke ilmu agamanya harus dikuatkan juga.
Jadi otaknya penuh dengan ilmu pengetahuan, hatinya penuh dengan pemahaman agama. Jadi hidupnya teh bener. Punten Bapak Ibu, tong anehnya, kita belok sedikit tapi ini penting. Kenapa banyak orang yang pintar tapi merugikan orang? Saha contohnya? Nu korupsi, sok we lah sama terang-terangan we. Nu korupsi emang jelema bodoh teh. Nu korupsi triliunan atuh teu kagok. Mun dibelikeun channel sok sakota Bandung. Sakumahaun eta euy. Nu kamade geuning nu anyar dihakimi teh sabaha sok korupsina 820 sabaraha triliun atuh. Korupsina ge. Mun dibagikeun sakota Bandung pas sabaraha ewang eta. Ongko pinter tapi merugikan orang. Aneh kan? Nah, di sini karena saya tadi udah bilang antara ilmu formal dan non formal, antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan agama kudu saimbang. Teh ieu. Mata kudu bismi robik teh. Kata Imam Ghazali dan kitab Minhajul Abidin, wal ilmun nafi'u ma yazidu fi khaufillahi ta'ala. Yang disebut ilmu bermanfaat itu, mau ilmu umum ataupun ilmu agama, adalah mayazidu fi khaufillahi ta'ala. Ilmu yang membawa dia semakin takut kepada Allah. Makin tinggi ilmunya, makin takut kepada Allah. Makin pintar matematikanya, makin pintar fisikanya, makin pintar biologi kimianya, dia makin malu kepada Allah. Kenapa? Karena dia makin tinggi ilmunya. Komo ilmu agama, makin tinggi ilmu fikihnya, makin tinggi ilmu tauhidnya, makin tinggi ilmu tajwidnya dan lain sebagainya, dia makin takut kepada Allah. Maka bisa dipastikan dia termasuk orang-orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf Bapak Ibu, ilmu mah ku Allah dibagi ke semua orang, ilmu mah. Tapi kemanfaatan dan keberkahan tidak sama. Betul tak? So, iya mah pinter tapi berkah. Iya mah pinter tapi ngarugikeun batur. Naon cik anu salahna? Lain salah ilmuna. Salah ketidakseimbangannya. Sibuk teuing mikiran ilmu dunia, tapi ilmu akhirat teu dipelajari. Makana anak-anak ayeuna geuning cerdas akal, cerdas iman. Nah eta. Eta kudu saimbang, Pak. Ya, kudu naon? Kudu saimbang. Meskipun pada hakikatnya semua ilmu Allah betul, tapi kan dina beragama oge aya ilmu. Nah, gitu. Ilmu umum pelajari untuk bekal kehidupan agar Islam kembali berjaya, kembali maju. Tapi kita juga punya kewajiban ibadah. Maka ilmui ibadah tersebut. Ada ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tajwidnya, ilmu akhlak dan lain sebagainya. Jadi saimbangkeun duanana gitu. Jadi tong aneh apanya? Kenapa sekarang ada orang tua yang seperti itu? Berani membunuh anak, anak membunuh orang tua dan lain sebagainya. Dengan tetangga besok payah nama, aduh payah. Makanya kita perlu silaturahmi tadi dia, halal bihalal tadi dinya, Pak. Ngeri Pak akhir zaman mah. Ya mohon maaf Bapak Ibu, zaman orang enak geus kieu. Kumaha ke zaman anak-anak kita ketika mereka berumah tangga, ketika mereka punya anak. Apakah akan lebih parah? Wallahu a'lam. Ayeuna we jamna Bapak Ibu geus parah, ngomong ke zaman ke. So, hati-hati tah. Kembali ke pembahasan. Wa'lam annahu mahtaj ilahi li'atsi nafsi halan au ma'alan. Kang Ade, kumaha lamun kasusna kieu? Ieu cai teh Bapak aya. Saya ada air. Gitu kan? Terus yang membutuhkan air ini, gitu kan? Tidak ada. Tidak adanya. Kasus pertama tidak ada. Lamun ku saya diminum, engke mau bisa wudu di perjalanan berikutnya. Tah, atau kasus kedua kieu dia dihijikeunnya. Saya punya air. Tah, anu ngabutuhkeun aya. Nu ngabutuhkeun aya.
Lamun dikasihkan saya teh bisa wudu, gitu kan, karena tidak ada airnya. Tah maka jawabanana, lamun kasusna dua berbeda seperti ini, pada ujung-ujungna tetap wajib tayamum. Kenapa wajib tayamum? Karena satu, kasus pertama nu tadinya ada air yang butuhkan, tidak, akhirnya lamun ku urang disimpan teh, kumaha teh, lamun ku urang di nanti yang butuhkan kan nggak ada, airnya ada, airnya kurang diminum, kayak kan jang wudu eueuh, gitu kan, jang wudu eueuh, geus we, nyawa kita itu lebih penting, nyawa kita lebih penting, sedangkan wudu mah bisa diganti dengan tayamum, geus we inum, nya isu inum, tong mikir dua kali maksudna, ya kumaha mau diinum kurang jang wudu eueuh, sampai perjalanan berikutnya, gitu kan, karena tayamum da cairna aya, kabayang teu, cai teh aya ye, lamun dipake ku urang diminum, urang mau bisa wudu, sedangkan urang teh rek salat, kudu kumaha, geus tong loba mikir, inum we cairna, minum we ayeuna minum, da wudu mah diganti dengan tayamum, karena nyawa lebih penting, anu kahiji, anu kadua airnya ada, gitu kan, airnya ada, kita mah dah sehat, itu dehidrasi, tapi anu butuh, gitu kan, kudu kumaha, geus kasihkeun tong loba mikir, da wudu mah bisa diganti dengan tayamum, gitu maksudnya, maka dia tayamumnya menjadi wajib, gitu maksudnya, kabayang kan, kabayang ya, gitu. Tapi da aya cai kan di dunia perjalanan ya, kan cai na aya kan di ditu, tong mikiran engke geus ayeuna, da can puguh nepi ka daerah itu mah. Kan itu ke perjalanan nih judulnya teh, saya ulangi lagi nya bisa bingung kan nih. Ker di perjalanan ada dua kondisi. Air ada, yang membutuhkan tidak ada. Urang terek salat. Bingung wudu atau tayamum. Gitu kan? Rek tayamum kan aya air. Gitu kan? Ayeuna lamun urang wudu, jangan minum. Tidak ada untuk minum. Udah jangan banyak mikir, minum we. Da wudu mah dengan tayamum, sebab nyawa lebih penting. Anu kadua, airnya ada, tapi kita mah nggak dehidrasi, seger kene. Ada yang membutuhkan. Kumaha ya urang wudu atau tayamum? Sudah kasihkan eta karunya nyawa batur. Kita mah tayamum, maka falahu tayamumu wujuban. Tayamumnya menjadi wajib. Gitu. Kebayangnya? Oke. Lanjut. Bagaimana senaya kalau kasusnya seperti ini? Qala al-Baijuriyu wal atsyul mubihul litayammumi yu'tabaru fihi qawlu tabibil adli walahu ayamala fihi bima'rifatihi intaha. Iya mah kasusnya hampir sama jeung nu pekan kamari. Jadi air teh gitu tah, antara diminum atau dipakai untuk wudunya itu mengikuti saran dokter. Maksudnya kieu, kita lagi sakit, air ada, ya, air ada, kulit sehat, tenan naon, kan kamari mah cek saran dokter tayamum karena sakit kulit, iya mah kita badan sehat, ya badan sehat. Air ada, maksudnya sehat kulit nanya, sehat kulit nah. Air ada. Cek dokter teh, Bapak ini jangan telat minum karena cairan tubuh Bapak sangat kurang sekali. Jangan sampai Bapak telat minum. Kalau Bapak telat minum, khawatir nanti dehidrasi, ion tubuh menurun, berarti autoimunnya nanti rusak. Misalkan cek dokter teh. Bapak teh kerja di perjalanan. Waktu sholat masuk, air ada, bingung pan antara wudhu atau tayamum. Tah, lamun cek dokter Bapak kade omat ulah telat minum, geus tong loba mikir, minum eta cai. Naon sabab wudhu mah bisa diganti, tayamum nyawa mah moal bisa. Paham? Kebayang ya? Gitu, cek dokter teh Bapak wayana.
Bapak nanti di perjalanan, kalau nanti mau sholat, terus Bapak mau wudhu, tapi airnya tinggal sedikit persediaannya. Bapak jangan banyak mikir, cek dokter teh. Pak, wudhu bisa diganti dengan tayamum. Bapak ulah telat minum, hati-hati, bisi anu. Ah, udah Bapak tong mikir 2 kali. Nginum, menges. Kita mah tayamum. Kebayang ya? Nah, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan muhtaromin, yaitu yang dimuliakan oleh hukum syara. Nah, sekarang yang tadi saya sampaikan di awal, berkaitan dengan sosial. Ada beberapa golongan yang menurut bahasa ekstrim, kita biarkan dia sampai mati pun, tidak kita kasih minum, itu nggak berdosa. Secara hukum fikihnya, bukan cek sosial ya. Awas, kada ulah salah tafsir. Ghairu muhtaromin wa huwa ma la yahrumu qatsluhu sittatun. Yang tidak dimuliakan oleh agama, hukum fikih maksudnya, bahkan ma la yahrumu qatsluhu, tidak haram membunuhnya, bisa kau bunuh. Wah, iya ekstrim ya. Tapi macet bahasa pikir, lecek bahasa sosial kade. Dan kita makan ada pikir ada sosial. Satu, Pak, ya awas. Ulah sampai ke salah tafsir ya, bisa jadi kriminal kayak orang bahaya. Hiji, ahaduha. Sitatun ada 6. Satu, tarikus sholati. Orang yang meninggalkan sholat. Itu tidak dimuliakan menurut hukum fikih. Dia mau mati dehidrasi pun ku bapak tadi tulungan tenanawan sebetulnya mah. Cek pikih mah. Tapi cek hukum sosial tulungan pada tetangga orang. Bapaknya boga tetangga tarat sholat. Kehausan dehidrasi antap we. Ayo kan baik. Itu kan cek pikih. Kan tapi cek sosial mah tidak. Penjelasannya begini. Badal amril imami wal istitabati nazban wa qila wujuban ala nazbil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'simu. Maksudnya kieu. Tarikus sholah di sini teh Bapak Ibu maksudnya ieu jelema geus dibejaan Bapak sholat teh wajib. Kumaha aing we? Tah gitu. Bapak berjamaah jigwenit maneh ka masjid udah moal sholat. Isukna payayan kupayan teh Bapak ayo kita berjamaah di masjid moal aing mau sholat percaya aing maka Allah. Nah gitu malah Islam kata pena teh isukna deui kepada KM teh diajak Pak ayo kita berjamaah di masjid moal urang mau sholat jadi marka dawang gitu di bejaan sholat wajib teu ngadenge diajak ke masjid mung jeung di imah teh teu sholat gitu leung di mana sholat mah teu nanaon. Jadi mah diajak sholat tidak mau, dikasih tahu dia marakadawang. Apa itu marakadawang bahasa Indonesia nak? Ngeyel tah, ngeyel Pak Haji Sodik ngeyel. Sholat teh wajib, kurang teh geus dibejaan ku PDKM teh ku jamaah teh, bos sholat teh begini, sholat teh waktu teh begini. Marakadawang mung sia teh mah. Nah, ini yang dimaksud tarikus sholat di sini. Jadi orang yang sudah dikasih tahu bahwa sholat lima waktu teh wajib, bahwa puasa Ramadan itu wajib, zakat itu wajib bagi yang mampu, geus dibejaan, kurang teh geus diajak mah, geus di WA mah, geus di telepon, geus dikitu. Angger marakadawang. Hiji saat manehna membutuhkan air dan akan mati karena dehidrasi tapi paean akan tasya. Bongana teu daek diajak. Ta eta teh lamun cak hukum pikir, amun cek sosial mah tidak bisa urang teh. Ayo diusut ke polisi, gitu. Isa guruna anu ngajarkeun, saya beunang ke di penjara. Gitu. Ya, eta mah cek hukum fikih, tapi cek hukum sosial, tulungan ya kurang dari manusiawi gitu. Jadi gitu Pak, Bapak Ibu zaman dulu mah gitu. Jelema marakadawang teu beunang di bejaan, diajak sholat rese. Jadi ketika main nanggeus kehausan rek meninggal antep oe. Sebab masuk kategori tarikus sholat. Jadi ngus di bejaan ku Pak RT ini. Kayak gimana? Ba'da amril imami wal istitabati nadban. Imami di sini teh pemimpin. Geus diajak ku Prabowo salat dambungeun.
Ku Prabowo padahal mah teh ku presiden. Embungeun diajak ku Profesor Dr. Haji Nazarudin ketua nanti MUI embung sarua di. Rada tegas atuh ku Habib Rizik rada tegas embung keneh sarua jelema ampun. Ongko KTP Islam tapi diajak sare ya eta mah tarikus salat eta maksudna. Jak hukum kieu sosial mentong bahaya. Geus bare minum karunya. Bari didoaan cenah teh bismillahirrahmanirrahim ya Allah cek paean teh. Mudah-mudahan ini jadi wasilah hidayah untuknya ya Allah. Al-Fatihah. Cek paean teh. Waduh. Beres. Puah ya. Aduh gaya paean. Diinum ku eta jelema. Diinum ku eta jelema. Kata benar pada KM, ieu jelema langsung rajin ke masjid. Oh, rajin berjamaah. Langsung si kabar itu tersebar ke mana bahwa air yang dibacakan oleh paean menjadi wasilah orang rajin sholat. Wah, sakota Bandung kabeh ka dieu. Antri di mah paean minta cai. Wah, paean jadi kieu. Jadi kieu we dina kursi raja kieu. Aduh, kieu we. Ada paean. Baheula magri siga ponari geuning balamanya. Oh, menyembuhkan tah menang batu batu petir teh. Indonesia mah kitu Pak Indonesia bener. Tegap anu viral. Yang kedua, nah ini yang sedang viral sekarang. Yang selingkuh dengarkan. Wathaniha azanil muhsanu. Yang kedua yang tidak dimuliakan oleh hukum syara adalah yaitu orang yang zinah muhson. Apa itu zinah muhson? Nah, nih. Zina muhson ialah wasyaraitul ihsani arba'atun. Satu, al-bulugu dia balig. Zina muhson teh satu orangnya orang yang balig berakal. Balig teh maksudnya sudah dia mencapai masa balignya. Perempuan 9 tahun atau haid, laki-laki 15 tahun atau sudah istimna. Anu kadua wal aklu berakal. Bukan orang gila. 3 wal huriyatu merdeka mun zaman dulu ieu mah. Yang keempat wa wujudul wat'i fin nikahin sahihin. Maksudnya dia sudah punya pasangan, lamun lalaki dia sudah punya istri, lamun istri dia sudah punya suami. Jadi zinah muhson teh adalah zinahnya orang yang sama-sama sudah punya pasangan yang halal. Si A punya istri, si B punya suami, si A jeung si B zinah. Teh zinah muhson ngaranna teh. Padahal geus banyak begitunya. Selingkuh teh ya. Suami kerja, istri ngasupkeun lalaki ka imah. Kan loba na YouTube ayeuna. Betul tidak? Suami ka istri ngomong dinas luar kota, sing horeng teh. Ayeuna mah loba apa? Nah, teh zinah muhson ngaranna teh. Jadi zinah muhson itu adalah zinahnya orang yang sudah pada punya pasangan masing-masing yang halal menurut negara dan agama. Ku Allah teh geus dibere anu halal der yang anu haram naonan. Zinah muhson teh Pak di Arab mah dirajam, Pak. Dirajam. Apa itu dirajam? Dilempari batu sampai mati. Di Arab, ya kan? Yang zinah muhson. Hati-hati, hati-hati ya. Makanya kata Nabi, ibu ya, kata Nabi, puaskan suamimu dalam 3 hal, maka suamimu tidak akan berpaling kepada yang lain. Meskipun di luaran sana ada yang jauh lebih cantik. Ibu-ibu ya, ibu-ibu muda terutama. Hari ibu-ibu tua manya sarua we. Daya nama loba aki-aki kawin ke budak SMA. Betul tidak? Jadi mohon maaf nih sekarang para pemuda aya nama geus teu kudu ganteng. Yang penting loba duit. Non sabab Anda nanti akan kalah oleh aki-aki yang banyak duit. Karena perempuan sekarang mayoritas, memang tidak semua, lebih memilih laki-laki yang beruang daripada laki-laki yang ganteng. Loba aki-aki kawin ka parawan ya.
Satu, ibu, puaskan suamimu matanya. Naon cenah, Bu? Puaskan matanya. Ini ada kaidahnya. Satu, tatoyab. Dua, tazayun. Tatoyab itu ibu selalu tampil bersih di depan suami. Tazayun, ibu selalu menggunakan pakaian nu pantas depan suami. Jadi suami teh mau nampun lain-lain. Ada bosan cenah. Manusiawi Pak bosan mah. Iya mak, mohon maaf ibu-ibu di sana ya, bukan ibu-ibu di sini. Kanu ondangan, ka majlis taklim, jalan-jalan, gamis terbaik, mukena terbaik, ka majlis taklim mah. Tiung terbaik, make parfum mereka ondangan mah. Gara raya. Nah, diharapun salaki. Make daster ti awal kawin teu diganti-ganti nepi ka geus ana luar tangga 20 tahun. Oh, barau kelek hareupeun salaki. Rek kumaha salaki betah di imah. Dua, cek bahasa kolot nanti awe mah ya Sunda heula nya. Cek bahasa kolot awe mah kudu ngeunah angen, ngeunah ngangeun. Awe mah kudu ngeunah angen, ngeunah ngangeun. Yang kedua bahasa Nabi begini, puaskan suamimu perutnya. Maksudna awe mah kudu bisa nanti memanfaatkan bahan-bahan makanan di rumah dengan kreatif. Kreatif jadi ibu teh. Dibere kentang ku tatangga sana teh sakarung. Di deblok kabeh. Dijieun naon semur jengkol ente semur kentang kabeh sakarung. Dijieun naon deui? Di perkedel sakarung. Kudu ngeunah ngangeun awe mah. Ibu yang punya anak perempuan bejaan ya. Awe mah kudu ngeunah angen, ngeunah ngangeun. Pinter masak. Jadi aya kangkung di imah teh nya diolah sedemikian rupa, dicah kangkung, di sayur kangkung. None kitu tah. Tahu teh hayo we mah tahu teh goreng deui salaki teh lieur ieu mah teh. Itu ngeunah ngangeun. Pinter masak. Ngeunah angen, apa itu angen? Budi pekerti. Bapak mangga ieu kopina, ieu caina. Nah jangan cai herang payan, tapi lamun merek teh merek ka urangna make budi pekerti, ngeunah katarima ku salakina. Hayang kopi salaki nyieun sorangan atuh. Kira kopi we harese nyieun sorangan. Teh teu ngeunah angen teh. Meskipun sederhana hanya air mineral Pak, tapi ketika dikasihkan ke suami dengan budi pekerti, itu akan beda terasa ke dalam hati. Bejaan ibu yang punya anak perempuan, si ngeunah angen, ngeunah ngangeun awe mah. Dijamin eta lalaki moal salingkuh nepi ka irah wae oge. Cek Nabi mah nu ngajamin. Nu katilu, puaskan suamimu nafsunya. Maksudna hubungan suami istri. Lamun tilu perkara ieu sudah nanti suami dapatkan dari istrinya, Nabi sendiri yang bilang, suamimu tidak akan berpindah ke lain hati. Nah sabab di imah pamajikan urang alus dangdana, di imah pamajikan urang pinter masakna alus budi pekertina, pamajikan urang bisa nanti memenuhi kahayang urang sebagai suami dari segi nafkah batinna. Jangan naon yang anu lain, yang anu lain cantang tuh bisa seperti itu. Tah kitu Bu. Jadi kunaon ayeuna loba lalaki salingkuh teh gara-gara ketiga poin ini tidak terpenuhi. Nah itu rarapeh kieu teh. Siga nu rumasya itu. Siga nu rumasya. Nah, begitu ya. Kembali ke pembahasan. Jadi zina muhson itu adalah zinahnya orang yang sama-sama sudah punya pasangan. Si laki-lakinya sudah punya istri, si perempuannya sudah punya suami, itu zina. Tadi zina muhson namanya teh. Tidak dimuliakan oleh agama. Meskipun manehna kehausan sampai mau mati diantep gitu bawa dumal dorah ka urang, ngana eta maca hukum pikir cek sosial mah kumaha
tulungan karunya. Nya kupayan doakeun kupayana, didoakeun di kupayan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cager doakeun kupayan. Langsung loba nu minta cai ka payayan. Nah, begitu ya. Nah. Masya Allah. Oke, kita simpulkan dulu ya, sudah 5:30. Tidak terasa sudah 1 jam. Oke, kesimpulannya, sebab yang ketiga yang membolehkan kita tayamum adalah ada yang membutuhkan air tersebut, yaitu orang-orang atau hewan yang dimuliakan oleh agama. Gitunya, untuk rincian sudah saya sampaikan tadi. Ya, barangkali ada pertanyaan? Mangga, Pak, silakan. Mangga. Tadi kan diterangkan pertanyaan agama, tapi ini tuh di departemen agama Bagus, Pak. Ini pernah ada yang bertanya seperti ini sama ke saya, cuman saya lupa daerah mana pengajian ada. Adi cenong kok ngerti agama. Tapi geuning sarua we kalakuan nama gelos. Gitu. Bagus itu pertanyaan. Di tadi nih kita minal jabidin itu belum selesai saya menyampaikan semuanya. Jadi banyak orang yang berilmu dan tidak hanya ilmu umum, Pak, termasuk ilmu agama. Ini termasuk di sini kitab ini. Kata Imam Ghazali, kalau orang ilmunya bermanfaat, baik umum ataupun agama, satu, mayazidu fi khaufillahi ta'ala. Dia dengan wasilah ilmunya makin takut kepada Allah. Makin sieun ka Allah. Kata geuning ilmu agamana ngarti tapi na teu sieun, berarti teu manfaat ta ilmu agamana. Kenapa Kang Adi? Saya perjelas lagi di keterangan berikutnya. Mayazidu fi ma'rifatika bi uyubi nafsika. Ini poin kedua. Semakin tinggi ilmunya, dia semakin merunduk, semakin introspeksi diri, semakin sedikit bicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Punten, ayeuna anu kerame. Punten. Ini harus saya sampaikan, meskipun ini sudah jadi rahasia umum. Sekarang kontroversi antara Ba'lawi dengan non-Ba'lawi. Apakah mereka semua orang berilmu? Apakah mereka semua tidak ngaji? Ngaji semua kan? Tapi pada kenyataannya mereka saling menjelek-jelekan, mereka saling menghujat, mereka saling membukakan kekurangan lawan bicaranya. Apakah itu yang dikatakan ahli agama? Bukan kalau kata saya. Ayeuna kan terjadi. Silih jelekeun di atas panggung. Silih bukakeun aib dan kekurangan. Dina TikTok, dina short YouTube dan lain-lain. Kan ayeuna ngeri, Pak. Bahkan saya kemarin waktu pekan kemarin saya ngobrol dengan kakak ipar saya, pimpinan pesantren Samoja. Pakai sunah heula nya. Ayeuna mah ibadah teh lobana seremonial. Beliau bilang begitu. Ayeuna mah ibadah teh lobana seremonial, ayeuna. Ayeuna mah ibadah teh lolobana ngan formalitas. Ongkoh paralinter tapi silih gorengkeun. Betul tidak? Ongkoh pintar agama tapi kenapa tidak dipakai dalam kehidupannya? Seakan dia bisa menceramahi orang lain tapi tidak menceramahi dirinya. Jangan aneh, Pak, karena saya pun mengalami hal itu. Makanya saya kapok sekarang bermitra dengan pemerintah, punten-punten. Saya ngalami, Pak, waktu saya aktif di kota. Kapok, Pak, saya. Cete ongko ngalarti tapi kararieu. Ya udah, Pak, saya. Itu aneh, Pak, karena sudah Imam Ghazali jelaskan beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi mohon maaf, saya ulangi. Pintar agama belum tentu dia alim. Siapa itu alim? Yaitu orang yang takut kepada Allah, orang yang hidupnya jauh dari kata mencela orang. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia paham agamanya, maka dia semakin sibuk introspeksi, bukan sibuk ngeritik orang,
bukan sibuk membuka aib orang. Jangan aneh Pak, sudah Imam Ghazali katakan 300-400 tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Ma yazidu fi ma'rifatika bi'uyubi nafsika. Orang yang cerdas pada hakikatnya adalah orang yang semakin tinggi ilmunya, dia semakin sibuk introspeksi diri, bukan sibuk mencela orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Semakin tinggi ilmunya, semakin hati-hati ibadahnya, semakin hati-hati muamalahnya, Pak. Jadi semakin dia berilmu nih, selain dia makin takut kepada Allah, makin sibuk introspeksi diri, dia semakin hati-hati itu bermuamalah. Tanda tangan saya ini merugikan tidak nih? Ah, gitu berilmu. Tuh main tanda tangan wae, tuh main cairkeun wae, tuh main tilap wae, gitu Pak. Kenapa kok terjadi begitu Kang Adi? Saya sudah sampaikan tadi di awal. Dia hanya sebatas ikro, tidak bismi rabbik. Kan ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kepintarannya sampai ikro saja, tidak bismi rabbik. Gitu Pak. Jadi jangan aneh Pak. Sudah ada jawabannya di ratusan tahun yang lalu. Ya ibunya tong aneh Bu. Kenapa sekarang banyak orang yang seperti itu? Kan tadi sudah saya sampaikan di kitab Nasihatul Ibad. Allah sudah mulai menyuruh malaikat Jibril mencabut kasih sayang di dalam hati orang tua terhadap anaknya, dari dalam hati anak terhadap orang tuanya, dari hati tetangga terhadap tetangganya. Mesti cokotan aja. Hati-hati. Ada lagi dari ibu-ibu? Sok ibu-ibu jarang nanya ibu-ibu. Atau tidak ada karena sudah paham? Udah siang. Tidak terasa apanya sudah 1 jam ya, terasa saja di pengajian. Nah begitu ya, kesimpulannya silahkan tonton di YouTube ya. Gampang di YouTube tinggal ditonton. Kalau tidak ada kuota, tenang ada Bapak Sekretaris, bisa sambil main ke rumah beliau sambil ngopi ya, menanyakan kesimpulan yang ada. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan sing jantan ilmu manfaat dan dimanfaatkan oleh kita semua agar kita semakin berkualitas dalam beribadah dan kita semakin toleransi terhadap yang lain, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah memvonis, karena setiap amalan-amalan, setiap segala sesuatu itu pasti ada dasarnya ya. Saling menghormati pendapat orang lain, kita saling menyayangi sesama muslim. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.